Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi dengan saya Ki AE dalam rumah terapi alternatif. Kali ini pembahasan kita yaitu tentang penyakit sehari-hari yang mungkin semua orang pernah merasakan itu ya. Cuman dianggap remeh, dianggap itu tidak terjadi apa-apa. Jadi pembahasan kita kali ini adalah tentang saraf kejepit. Apa itu saraf kejepit? Jadi mungkin kita kalian mungkin sering merasakan bahwa bangun tidur itu tiba-tiba kayak di pinggang itu terasa sakit, atau secara nggak sengaja jatuh terus tangan di bagian punggung sini tiba-tiba sakit kok nggak sembuh-sembuh, ya kenapa, padahal nggak kebentur nggak apa. Atau juga kaki yang merasa ketika berdiri kesemutan, kok sering banget kesemutan. Nah, ini ada beberapa hal yang nggak wajar sebenarnya yang terjadi dan sering juga kita remehkan, padahal itu sangat berbahaya. Nanti pada akhirnya setelah berapa tahun tuh akan berbahaya, karena itu adalah tanda-tanda dari saraf kejepit, atau yang biasa disebut dengan bahasa kedokterannya radikulopati. Mari kita bahas satu persatu ya, mulai dari fungsi saraf itu sendiri. Apa sih sebenarnya saraf? Saraf itu ada dua, saraf sensorik dan motorik. Jadi saraf sensorik itu adalah penerima sinyal ya, dia yang akan memerintahkan dari saraf-saraf motorik untuk menggerakkan bagian dari tubuh kita, misalnya kayak jari gini. Nah, ini kan saraf motorik yang menggerakkan, cuman sinyal yang menyuruhnya saraf sensorik. Ya, kita tidak bisa merasakannya, tetapi kalau sakit kita akan terasa bahwa itu saraf yang terkena. Penyebab daripada saraf kejepit itu banyak hal. Itu karena mungkin pertama, setiap kali kita melakukan pergerakan kita tidak melakukan peregangan. Kenapa penting? Apalagi di usia-usia sekitar 30 tahun ke atas, atau lebih parah lagi di usia 50 tahun ke atas, itu pasti saraf itu akan kaku. Jadi pergerakan saraf itu reaksinya lambat. Jadi untuk ngembang dan kembali lagi itu lambat sekali. Penyebab dari kejepit itu karena posisi saraf itu akan dijepit dari bagian-bagian tubuh di sekeliling saraf. Misal aja tulang, bisa otot, bisa pembuluh darah, ataupun sendi-sendi ya, terutama persendi-persendian itu kalau mendorong saraf sampai melewati batasnya dia dan saraf itu belum meregang, belum waktunya meregang, terdorong terlebih dahulu, pasti akan sakit. Terkadang posisi saraf itu tidak akan kembali ke posisi awalnya, entah itu telat untuk kembali menyesuaikan, entah itu memang dia kembali dalam posisi yang salah. Nah, itulah penyebab dari sakit. Jadi sakitnya bisa kita rasakan langsung, kadang nyeri pada satu titik tertentu, atau bisa juga kesemutan. Terkadang ada juga yang sampai parah itu merasa buat berdiri nggak kuat, atau tangan itu digerakkan tiba-tiba kok lemah gitu. Kenapa ya kok nggak kuat? Ya kan, sebenarnya kadang itu bukan otot, tapi itu memang sarafnya, saraf motoriknya dan saraf sensoriknya lemah. Jadi dia memerintahkannya juga terlambat. Sensor tubuh jadi terlambat semua. Dan yang paling parah adalah mati rasa. Karena bisa terjadi mati rasa. Karena kalau otak memerintahkan saraf untuk menggerakkan sesuatu dan itu nggak tersampaikan, sarafnya nggak bisa menyalurkan, jadi seakan-akan nggak mau gerak ya. Dia kan nggak akan merasakan sesuatu. Dan ada beberapa penyebab, memang kadang itu karena sumbatan pembuluh darah bisa, tapi kadang juga saraf. Jadi untuk lebih detailnya, jangan pernah ragu, jangan pernah takut, silahkan konsultasi di rumah terapi alternatif. Kalau mau saya jelaskan apa yang dilakukan di rumah terapi alternatif ini bersama Ki AE, yaitu pertama pasti akan ada sesi konsultasi. Jadi dari sesi konsultasi tersebut
akan diketahui tindakan apa yang diperlukan. Jadi kalau memang mengarah ke saraf terjepit, mungkin akan dilakukan terapi pijat untuk membetulkan saraf, dan juga dibantu dengan pengobatan secara energi, mungkin dari saya atau asisten saya Mas Adi bisa juga. Selain dari itu, kita juga ada untuk membantu menghindari, bahkan bisa mengurangi ya saraf terjepit itu dengan melakukan gerakan sehari-hari. Nanti mungkin untuk lebih detail gerakannya bisa kalian lihat di gerakannya daripada senam yoga Marta yang memang itu asli dari produk kita sendiri, dan itu sudah sinkron dengan rumah terapi alternatif untuk pengobatan. Jadi segala gerakan-gerakan di yoga Marta itu memang untuk membantu kita meringankan dari gejala-gejalanya, bahkan untuk menghindari jangan sampai hal itu terjadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk gejala penyakit maupun tanda-tanda dari saraf kejepit. Terima kasih. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan tentang gejala maupun penyebab dari apa yang namanya saraf kejepit. Silahkan untuk konsultasi lebih lanjut dan untuk lebih mengerti apa itu yang dirasakan itu sakit apa tidak, silahkan konsultasi dan datang ke rumah terapi alternatif Jalan Villa Bukit Indah Lontar, AA1 nomor 9, Surabaya Barat. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat sore, salam sehat sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.